Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir pada malam ini untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa malam, yaitu kajian bahasa Arab Qurani dengan metode manhaji. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi. pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Semoga kelak kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Ada Bu Aida, ada Bu Julaiha, ada Pak Nasrullah, ada Pak Saifuddin, dan Bu Yuniarti. Semoga pada malam hari ini kita bisa diberikan kemudahan untuk mengikuti kajian pada malam hari ini dan diberikan pemahaman atas materi yang akan kita pelajari. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang biasa hadir, khususnya yang pada malam hari ini belum hadir. Apabila ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan. Dan apabila ada yang memiliki urusan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan urusannya. Baik, sebelum kita mulai, sebagaimana saya sampaikan di Assalamualaikum pekan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Takdir? Oh, Baik, di pekan lalu saya sudah menyampaikan bahwasanya pada malam hari ini kita akan coba praktek ya, semacam praktek menyampaikan materi. Namun sebelumnya mungkin saya akan kasih pengantar dulu ya. Eh, Maksudnya saya akan contohkan dulu ya materinya. Nanti mungkin mengulang saja ya, mengulang yang saya sampaikan. Baik. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah menyelesaikan ya seluruh kosakata pada penggalan ayat surat Al-Qasas ayat 48 kecuali kata kafirun. Jadi semuanya sudah kita bahas secara analisa kosakata baik dari segi makna di kamus, kemudian juga sorobnya. Dan pada malam ini kita akan pelajari satu kata terakhir yaitu kata kafirun ya. Oh, baik. Ya, jadi satu materi ini untuk kata kafirun saya akan bahas dulu ya, mohon diperhatikan. Nanti setelah saya bahas, saya akan kasih kesempatan Bapak Ibu yang siap ya, yang siap mengulang materi yang saya sampaikan ya sebagai bahan belajar ya untuk
hitung-hitung belajar ya. Baik, kita mulai dari kata kafirun. Jadi mohon diperhatikan penjelasan saya. Nanti saya akan kasih kesempatan untuk mengulang penjelasan saya ya. Kalau kita perhatikan kata kafirun, maka ini jumlah hurufnya kita hitung ya, ada huruf kaf, ada huruf alif, ada huruf fa, ada huruf ro, ada huruf wawu, ada nun. Ya, jadi jumlahnya berapa itu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, ada 6 huruf. Dan kata kafirun kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Eh, Jenis kalimat daripada ini adalah isim, ya, isim. Kemudian kalau kita ingin mencari makna, apakah kita bisa, maka bisa kita katakan bisa ya. Untuk kata kafirun ini bisa kita cari maknanya di kamus. Dan untuk mencari makna di kamus, maka kita ambil 3 huruf inti ya. Kita ambil 3 huruf inti dari kata kafirun, di mana cara memilihnya kita cari dulu huruf ziyadah ya, huruf tambahan namanya. Sebagaimana pernah saya sampaikan, di dalam bahasa Arab itu ada huruf ziyadah ya, ada 10 yang sering saya singkat dengan sa'al tumuniha. Itu adalah huruf-huruf yang merupakan huruf ziyadah. Di dalam fiil itu bisa kita hapus dulu. Nah, di sini ada huruf nun, ada huruf wawu, ada huruf alif. Nah, ini kita bisa hapus dulu. Maka tinggal huruf kaf, huruf fa, sama ro. Ya, huruf kaf, huruf fa, sama ro. Kemudian kita kasih harokat dulu, ya. Kafnya fathah, fa-nya fathah, ro-nya fathah. Jadi kita kasih harokat fathah dulu semua. Kemudian kalau kita cari di kamus Al-Munawwir, maka dibuka di huruf kaf, kemudian huruf fa, huruf ro. Nah, supaya lebih singkat, itu ada di halaman 1217. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian dibuka di Kamus Al-Munawwir halaman 1217. 1217. Sudah ketemu belum? Sudah. Sudah, ya. Belum, Pak. Belum, mau cari dulu. Nah, kira-kira kalau gambarannya seperti ini di layar ya. Jadi gambarannya itu di layar kafaro ini ada di halaman 1217 di kolom sebelah kiri ya. Jadi di kolom sebelah kiri itu ada bintang, kemudian kafaro. Nah, berarti harokatnya eh, fathah semua ya, kafaro. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sebelahnya itu ada strip, dan stripnya ada harokat doma. Harokatnya doma. Kemudian di sebelahnya ada kata kufron. Kufron ini adalah jenis masdar, ya, jenis wazan masdar. Dan juga di sebelahnya ada kata wakufuron. Wakufronanya ini masdarnya ada 3 ya. Jadi ada kufron, ada kufuron, ada kufronan. Jadi saya ulangi, kata kafaro stripnya domah itu masdarnya bisa 3 bentuk.
Bisa kufron, kufuron, wa kufronan. Ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada strip wa kaffaro. Nah, ini fa-nya dikasih tasdid. Wa Iya. kaffaro syai'a. Kalau dikatakan wa kaffaro syai'a artinya gotohu. Apa artinya gotohu? Menutupi. Orang disebut kafir, orang disebut kufur karena telah menutupi imannya, ya. Jadi imannya ditutupi oleh kekufuran, maka disebutnya kafir seperti itu. Kemudian kalau kufur kepada Allah, maka disebutnya kafaro billahi. Ya, ini di bawahnya ada strip kafaro billahi, kufur kepada Allah. Kufur juga bisa bermakna ingkar, ya. Kufur bisa bermakna ingkar. Atau juga bisa kepada tidak bersyukur, maka kafaro bin ni'mah. Ya, kalau tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, maka disebutnya kafaro bin ni'mah. Artinya jahadaha. Jahadah ini adalah persamaan katanya. Gitu. Kalau di bawahnya ada bikada, ya. Nah, ini kalau ditambah dengan bikada, kafaro bikada, ya. Tabarro'a minhu artinya cuci tangan. Cuci tangan di sini apa ya? Ini semacam bukan cuci tangan kita membasuh tangan dengan air ya. Di sini lebih kepada cuci tangan itu seperti pepatah lempar batu sembunyi tangan apa itu ya. Seperti itu. Itu maksud daripada kafaro bikada gitu. Dan seterusnya sampai ke bawah seperti itu. Nah, ini adalah untuk makna kafaro di kamus. Kemudian kita kembali ke halaman atas, ya, kembali ke analisa. Setelah kita tahu kata kafaro ada di halaman 1217 di Kamus Al-Munawwir, arti dasarnya menutupi, kemudian stripnya dhammah. Yang dimaksud dengan strip dhammah adalah huruf kedua atau huruf tengah. Nanti di fi'il mudhari'nya harokatnya dhammah. Kata kafaro huruf keduanya huruf fa. Maka huruf fa-nya nanti di fi'il mudhari'nya jadi harokat dhammah. Kafaro yakfuru. Kalau kita samakan dengan wazan dasarnya, wazan dasar dalam sorob itu fa'ala. Kafaro fa'ala. Ini sudah sesuai semua secara harokat. Kemudian yakfuru berarti fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Maka fi'il kafaro yakfuru wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Wazan fa'ala yaf'ulu itu adanya di bab 1. Halaman 2 atas atau halaman 4 bawah. Nah, silakan dibuka di sorop di halaman 2 atas atau halaman 4 bawah itu ada bab 1 wazannya fa'ala yaqulu al-babul awwalu. Ya, fa'ala yaqulu. Sudah ketemu fa'ala yaqulu? Udah. Udah. Perhatikan Udah. perhatikan
fa'ala yaqulu, kafaro yakfuru. Dari dalam kata kafaro ini adalah Nasaro. yang tidak ada huruf ilahnya, ya. Nasaroy. Nasaro. Maka kafaro ini termasuk fi'il sahih, Sahih. ya. Jadi kafaro ini termasuk fi'il sahih dan disebut juga salim karena nggak ada tasdid dan nggak ada hamzah. Jadi kafaro ini fi'il sahih karena nggak ada huruf illah dan disebut dengan salim karena nggak ada tasdid dan juga hamzah. Iya. Maka untuk menyamakan tasrifnya, sorobnya harus sama dengan fi'il sahih juga. Nah, di situ di bab awal fi'il sahihnya itu ada nasoro, ya. Maka fi'il kafaro yakfuru untuk mentasrifnya disamakan dengan nasoro yang suruh. Guru. Karena fi'il nasoro itu di sampingnya disebut fi'il sahih. Sahih. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami. Bisa. Paham juga bisa. Yang lain bisa dipahami. Insya Allah. Insyaallah. Bu Aminah paham, Bu? Insya Allah, Ustaz. Bu Aida paham, Bu? Insyaallah. Pak Agus, paham Pak Agus? Soal Ustaz baru nyampe. Baik. Oh ya, ini oh ya, Pak Saifuddin izin kayaknya keluar. Tadi Pak Takdir juga izin karena ada yang meninggal. Baik. Selanjutnya saya akan kasih kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian ya untuk menjelaskan kata kafirun seperti saya menjelaskan ya. Jadi sebisanya saja ya, sebisanya. Ya. Sebisanya. Sebentar. Ya. Oke. Saya kasih kesempatan yang hadir pertama tadi, Bu Yuniati, silakan Bu. Ya, saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya, saya akan menjelaskan nahwu sholab dengan metode manhaji. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa memahami yang saya jelaskan. Kalau terlalu cepat Ibu-ibu tolong bilang Mbak Yuni terlalu cepat gitu Pak. Karena saya masih gadis Pak Ustadz, kalau dipanggil tuh suka sama Mbak Yuni Pak Ustadz gitu. Saya Ya, akan menjelaskan langsung aja Bu, langsung aja. Di kata kafirun ada di ketika di kamus halaman 1217 di bagian sebelah mana? Sebelah kanan, sebelah kiri paling bawah. Kafaro mana sih? Kata kafaro yakfuru kufron di halaman 1217 di sebelah kiri. Di sebelah kiri yang paling di bawah. Dari jajaran dari atas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 di baris 15 yang ada bintang bawah. Ini kan ada kafaro yakfuru kufron wa kufron. Artinya menutupi. Artinya menutupi. Wa kufron. Wa kufron. Artinya menutupi. Nah, di solopnya di halaman bab 1 halaman
di bab 1 halaman 2 atas atau halaman 4 bawah di bab awal sorobnya yaitu fa'ala yaf'ulu, kafaro yakfuru, kufran, fa'ala yakfuru, kafaro yakfuru, kufran, yakufuran. Terus ada lagi fa'ala yaf'ulu dikata nasoro yansuru nasron wa mansuron nasirun isim fa'ilnya gitu Pak Ustadz. Udah Oke, Pak Ustadz. baik, terima Udah. kasih Bu Iniarti. Ya, lumayan. Nanti sering diulang sendiri aja. Baik, Iya, Pak Ustadz. selanjutnya saya kasih kesempatan yang hadir setelahnya. Bu Aida mau coba atau Mustami? Mustami dulu, Ustaz. Baik. Bu Julaiha mau coba? Insya Allah nyoba sedikit. Silakan. Sebisanya Pak Ustadz ya. Ya, nanti habis Bu Julaiha siap-siap Bu Aminah ya. Kata kafaro ialah jenis kalimat isim. Dan isim ada 6 huruf bila dibedah akan ada 6 huruf yaitu kaf, alif, wawu, ro, dan nun. Nah, untuk mendapatkan arti dari kafarah tersebut, maka diambil dari 3 huruf yang baku yaitu huruf kaf, fa, dan ro. Nah, untuk mencari arti di kamus dan kita buka dengan maka kita dari 3 huruf inti biasanya huruf itu bisa dibantu dengan huruf jadah yang ada 10 yang biasa disebut dengan saltamuniha kalau nggak salah ya Pak Ustadz ya. Nah, terus kita lihat di Kamus Munawir yaitu halaman 1217 di halaman kiri paling bawah yaitu kafaro yakfuru kufron yang artinya bisa jadi menutupi dan apabila bisa jadi ingkar atau kufur. Kalau disebut kufur nikmat, ya tidak bersyukur berarti kafaro binikmat. Dan untuk mencari di buku Nahwu Sorobnya yaitu di halaman 2 atas yaitu al-babu awal. Tadi disebut kafaro itu fiil sohi dan sohi salim berarti adanya di diganti dengan nasoro yang suruh nasron atau kamu. Lanjut. Ya, sudah begitu ya. Iya, nasoro yang suruh nasron. Oke. Karena fiilnya sohi salim. Karena dia tidak ada tasdid tidak ada alif tadi ya Pak Ustadz ya. Hamzah. Terus hamzah gitu, tasdid dan hamzah. Makanya disebut salim. Dan sohi karena tidak ada huruf apa tadi? Sudah itu.
ilah, iya ilah. Huruf Sudah Pak ilah. Ustadz begitu. Iya, sudah Ah, begitu. Oke, terima kasih Bu Joya. Alhamdulillah. Selanjutnya, Bu Amina, silakan Bu. Maaf Ustaz, sampai dulu deh. Ah, Mustami dulu. Oke. Siapa lagi yang mau? Pak Agus, mau coba? Pak Nasrullah mau coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, silakan Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan mengenai huruf kafirun, di mana kafirun ini dengan kata dasarnya adalah kafaro. Dalam kamus Al-Munawir ada di halaman 1217. Kalau kita temui di sana ada huruf stripnya adalah domah, di mana artinya huruf kedua dalam fi'il mudhari'nya nanti akan berharokat domah, di mana wazan sorof dasarnya adalah kafaro ini termasuk fi'il sohih salim, artinya dia tidak mengandung huruf ilah, dan yang kedua tidak mengandung huruf tasjid dan huruf hamzah. Hamzah, iya. Dalam buku tasrif kita bisa menemui di halaman 2 atas dan 4 bawah. Kalau kita mau mentasrifkan, kafaro ini dikiaskan dengan kata fa'ala, ya, yang fi'il mudhari'nya adalah ya'furu, kemudian fa'ala itu adalah yaf'ulu. Mungkin itu dari saya, Ustadz. Oke, terima kasih Pak Agus. Ada lagi yang mau coba? Yang belum? Ya, baik. Ya, intinya ini belajar ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan materi ini dan sebenarnya belajar untuk diri kita masing-masing ya. Jadi karena setiap guru juga biasanya menjelaskan satu kata akan berbeda dengan guru yang lainnya. Nah, yang terpenting adalah ketika kita menjelaskan, bagaimana penjelasan kita bisa sesempurna mungkin, kemudian bisa dipahami oleh eh, yang mustami ya, yang mendengarkan kita, karena eh, dalam proses pembelajaran itu tidak hanya cukup menyampaikan, gitu kan. Tidak hanya sekedar transfer ilmu, gitu kan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana ilmu yang kita sampaikan bisa dipahami. Baik, bagaimana perasaannya nih Bapak Ibu yang sudah praktek? Ada Bu Yuniarti, Bu Juliha, Pak Agus. Bagaimana perasaannya? Gemeter. Enggak, Ya, masih ragu-ragu. Ini Pak Ustadz, apa namanya, soropnya gitu. Saya tuh nggak hafal rumus-rumusnya, yang mana fa'ala yaf'ulu, yang mana fa'ala yaf'ilu, yang mana fa'ula gitu Pak Ustadz. Saya sih Ya. terkendalanya itu sama mengartikan dan mencari di kamus Pak Ustadz gitu. Oke, Bu Juliha gimana? pusing. Pusing. Pusingnya kenapa, Bu? Ya, masih banyak kekurangan Pak Ustadz. Tapi yang saya bisa mengerti ya cuma itu. Insya Oke. Allah. Iya, nggak apa-apa. Pak Agus gimana, Pak Agus? Saya kadang ngeblank, Ustadz. Iya, benar. Iya, ada yang mau disampaikan tiba-tiba lupa apa gitu. Iya, betul ya. Hal seperti itu memang lumrah ya. Kalau kita tidak terbiasa ya, terbiasa menyampaikan
misalkan seperti berpendapat atau kita berkomunikasi. Makanya memang ada ilmu komunikasi ya. Saya sendiri walaupun memiliki jadwal khutbah ya, sepanjang tahun itu boleh dibilang hampir penuh ya setiap Jumat, itu tetap saja harus berlatih ya. Jadi berlatih menyiapkan materi, kemudian juga setelah materi disiapkan dengan bagus, juga dilatih, melatih diri berbicara, runutan kalimatnya dari awal sampai akhir itu harus dilatih. Kalau orang dulu bilang coba latihan depan cermin gitu kan. Jadi berbicara sendiri sebelum berbicara di hadapan orang lain. Karena memang eh, tidak semua kita memiliki kemampuan untuk langsung bisa berbicara lancar di hadapan orang-orang, gitu kan. Oleh karena itu ya memang saya sarankan ya walaupun kita mungkin tidak berniat jadi guru atau apa, tetapi materi-materi seperti ini atau juga mungkin Bapak Ibu suka baca buku lainnya itu untuk mengukur pemahaman kita ada kalanya kalau kita mencontoh para ulama, mereka itu suka diskusi, ya gitu kan. Diskusi tentang apa pemahaman dia dengan apakah dengan yang lebih berilmu lagi atau yang dengan setara gitu kan. Agar kita tahu agar kita bisa mengukur ya kadar kemampuan kita seperti itu. Maksud saya bisa dipahami nggak? Iya, Pak Ustadz. Ngerti ya. Iya, paham, Pak Ustadz, paham, Mas. Iya. Iya, Soalnya Pak Ustadz, kalau seandainya kita juga bisa, kalau ibaratnya materinya itu kita sudah menguasai. Ya kalau tidak kan jadi kayaknya kayak bener kata Pak Agus, suka ngeblank. Iya. Kita kan bahasa kayaknya untuk menerangkan itu kayaknya gimana gitu. Karena Iya. mungkin yang materinya kita nggak kuasai gitu. Kayak Ya, gitu. memang di Itu antaranya, kendalanya bisa ya jadi di ya. antara kendala ngeblank itu ya Iya, penguasaan iya, materi memang. iya benar gitu. Ya, makanya sangat beda kalau Mm-mm. kita mengajar dengan materi yang dibuat oleh orang lain dengan yang Mm-mm. kita bikin, Iya. gitu. Makanya saya karena ini materinya yang saya buat, makanya pekan lalu saya bilang silahkan disiapkan latihan gitu kan. Karena memang makanya saya selalu kalau ngajar saya usahakan saya bikin materi sendiri karena dengan membuat materi sendiri saya tahu asal usulnya materi itu gitu kan. Dibandingkan dengan kalau kita ngajar ngambil materi orang lain kita nggak tahu nih materi ini tujuannya apa gitu kan. Kemudian cara menyampaikannya bagaimana itu kan beda gitu. Baik, Kulihal, terima kasih ya kepada semuanya yang telah berusaha ya, yang telah berusaha belajar dan juga kepada Mustami ya nggak apa-apa ya walaupun belum berusaha menyampaikan, tetapi setidaknya kita tahu ya kemampuan kita dan kita bisa berlatih lagi. Insya Baik, Allah. ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke apa? I'rab ya. Kita langsung ke i'rab untuk ayat 48 daripada surat Al-Qasas. Nah, i'rab ini kita langsung diskusi ya. Kita langsung diskusi. Jadi ini semuanya bisa ya karena bisa baca ya. Baik. Masih juga Karena Pak blank-blank karena nggak ada harokat. iya. Ya, makanya kita harus sering latihan. Iya, iya. Karena lidah kita kalau nggak dilatih nggak akan terbiasa gitu. Mm. Baik.
Saya akan panggilkan dari Bu Aminah dulu deh ya. Silakan Bu. Okey, bismillah. Qalu. Okey, baik Ustaz. Qalu fi'lu madin wa waw al-jama'atu fa'ilun wal jumlatu istisnafiyah. Baik, terima kasih Bu Aminah. Perhatikan cara bacanya. Qalu fi'lu madin. Fi'lu madin. Ya, cara bacanya fi'lu madin. Ini Madin. jadi Waw. kalau di struktur kalimat ini idhofah. Jadi fi'lunya mudhof kepada madin. Madin. Madinnya itu mudhof ilaih. Mudhaf ilaih. Nah, jadi mudhof ilaih. Fi'lunya mudhof, madinnya mudhof ilaih. Nah, kalau mudhof itu harokat terakhirnya tergantung kalimat sebelumnya. Kalau tidak ada kalimat sebelumnya atau awamil, maka dikasih harokatnya domah. Seperti di sini fi'lu. Sebelum kata fi'lu kan nggak ada kalimat lain ya. Karena nggak ada kalimat lain, maka kita kasih harokat domah fi'lu. Terus kenapa bukan tanwin, bukan fi'lun, padahal nggak ada alif lam? Nah, memang di sini kata fi'lu nggak ada alif lam. Tetapi karena dia idhofah, maka nggak boleh pakai tanwin. Ya, jadi fi'lu gitu. Kemudian madin, kenapa madin? Ya. Nah, ini mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih itu boleh pakai alif lam, boleh tidak. Ya. Kalau yang mudhof, ya fi'lu itu nggak boleh pakai alif lam. Jadi kalau mudhof nggak boleh pakai alif lam dan nggak boleh tanwin. Ini kaidahnya ya. Kalau yang madin mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih ini boleh pakai alif lam, boleh tidak. Kalau pakai alif lam, maka harokatnya kasroh biasa. Kalau nggak pakai alif lam, seperti madin, maka pakai harokat kasroh tanwin. Nah, itu bedanya. Jadi fi'lu madin. Bisa dipahami? Kalau mudhaf itu tidak boleh pakai alif lam, tidak boleh pakai tanwin itu saya. Oke, betul. Mudhaf iya. Jadi Kalau mudhaf ilaih boleh. kalau mudhaf ilaih boleh alif lam, boleh pakai. tidak. Boleh tidak. Tapi nanti harokat terakhirnya antara kasroh dan kasroh tanwin. Kasro dan tak. Kalimat akhirnya posat ya. Mudhaf Iya, ilaih. huruf terakhirnya. Kalau pakai Terakhirnya. alif lam, kasroh biasa. Kalau nggak pakai alif lam, kasroh tanwin. Seperti di sini, madin. Iya Madin karena ada Baik, alif lamnya ya. Ma terus alif tuh ya Pak Ustadz ya. bukan. Oh di mana? Di depannya kan nggak ada alif lam sebelum mim. Iya. Hmm. Makanya pakai tanwin. Hmm. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Baik, selanjutnya wawawul. Nah, perhatikan di sini wawawul ya pakai domah. Kenapa domah? Karena wa-nya ini adalah semacam huruf atop tetapi ya bisa diatopkan kepada fi'lu ya. Wawawul maka pakai domah kalau diatopkan kepada fi'lu ya. Wawawul jama'ati. Nah, di sini jama'ati. Kenapa jama'ati? Karena ini juga sama mudhof ilaih. Jadi wawu ini mudhof kepada al jama'ati. Nah, perhatikan di sini. Wawunya nggak pakai alif lam. Ya, ini mudhof. Sementara mudhof ilaihnya al jama'ah ada alif lam. Karena ada alif lam, maka pakai kasroh biasa. Wawawul jama'ati. Gak boleh dibaca wawawul jama'atin. Gak boleh. Awal jamaati. Jadi kasroh biasa karena ada alif lam.
Kemudian fa'ilun. Jadi saya ulangi secara makna. Fi'lu madin adalah fi'il madi. Wawawul jamaah maksudnya huruf wawu jamaah nih. Wa qalu. Itu dia sebagai fa'il. Wal jumlatu maksudnya kalimat sempurna. Ini qalu ini kan kalimat sempurna. Karena ada fi'il ada fa'il. Dia istinafiyah, kalimat permulaan. Bisa dipahami? Karena apa apa tadi Pak Ustadz? Istinafiyah, Nafiyah kalimat permulaan ya Pak Ustadz. kalimat Nah, permulaan. nafiyah Gitu. kalimat permulaan. Heeh. Ustadz, Ya, Pak Agus, silakan. istinafiyahnya istinafiyati atau Istinafiyatun. oh istinafiyatun ya. Ya. Kenapa? Karena di sini sebelumnya wal jumlatu ya. Jadi ini Alif lam. mubtada khobar al jumlah istinafiyatun gitu. Nah, mubtada khobar itu harus marfu pakai dhammah. Wal jumlatu mubtadanya, istinafiyatun khobarnya. Khobar itu harus ada, Harus marfu pakai dhammah. harus marfu pakai doma. Ya, kalau ada alif lam dhammah biasa, kalau nggak ada alif lam dhammah tanwin. Nah, kita belum belajar mubtada khobar ya. Iya. Oke. Bisa dipahami Pak Gus? Ya Ustadz. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Sihrani. Bu Aida mau coba atau masih mustami juga? Kami dulu, Ustaz. Oke, nggak apa-apa ya. Selanjutnya Pak Nasrullah, mustami juga? Oke. Kalau gitu kembali ke Bu Yuniarti. Silakan Bu. Sihrani. Sihroni. Huruf. Suaranya nggak ada Bu. Ada Pak Ustadz? Terdengar suaranya? Kecil. Ya, sebentar. Itu dibesarin dulu. Udah Pak Ustadz, terdengar nggak? Oke. Dengar. Sihroni. Sihroni. Huruf marfuun. Bukan huruf itu. Khobarun. Khobarun marfuun bil alif. لأنه mabni bukan mabni li'annahu musanna mubtada mahdhufun. Oke, cukup Bu ya, dikit-dikit. Baik, sihrani khabarun marfu'un bil alifi. Oke. Siapa yang mau menjelaskan dengan terjemahnya? Khabarun marfu'un bil alifi. Silakan. Huruf marfu adalah dengan marfunya dengan alif. Bukan huruf Bu, khobar. Khobarnya dengan alif. Khobarun marfu'un bil alifi. Jadi kata sihroni merupakan khobar yang marfu. Tanda marfunya bil alif dengan huruf alif. Li'annahu musanna. Karena musanna. Apa itu musanna? Lamnya lam musana. Lam musana, lam alif musana. Lam alif musana. Bukan, musanna itu isim yang bermakna dua. Iya. Isim yang bermakna
bermakna dua. Isi musana itu. Musana, Kan kan ada isim mufrad, musanna iya. dan jamak kan? Oh Iya. iya, jamak. Oh, Nah, jadi musana tuh bermakna musana dua ya. itu dua. Musana tuh dua ya, Pak Jadi Ustadz. kata sihroni itu kan isim musanna. Iya. Iya. Limubtada'in mahdzubin. Untuk mubtada yang mahdzub. Jadi ada mubtada yang mahdzub. Nah, karena kita belum belajar mubtada khobar, jadi kita lewati dulu. Oke, selanjutnya. Lanjut, Bu Juleha. Yang mana? Dari mana, Pak Ustadz? Setelah koma tadi, setelah mahdzub. Setelah mahdof. Watak, iya. Ya, Waltak, waltak di wa hum, takdiru watak biru huma, ya Pak. Sesah, saharon, saharon, sihroni sihroni, nun, wal jumlati, wal jumlatu wal jumlatu, maf'ulu, maqulul maf'ulul, kau, qauli. kauli. Oke, terima kasih Bu Juleha. Wat takdiru. Nah, tadi kan mubtadanya mahdhuf ya. Mubtadanya nggak kelihatan. Kalau mubtadanya nggak kelihatan maka ditakdirkan wat takdiru huma sihroni. Jadi menurut ulama qalu huma sihroni seperti itu ya. Wal jumlatu maqulul qaul. Huma sihroni itu adalah maqulul qaul, objeknya daripada qalu. Dari kolu. Iya. Kolu tuh bukannya berkata, Pak Ustadz. Iya berkata. Iya, Maksudnya yang diucapkannya. yang diucapkan ya. Ya fi'il madinya yang diucapkan ya Pak ya, Pak Ustadz Iya. ya. Iya. Baik, selanjutnya Pak Agus silahkan. Tazahara. Tadhahara fi'lu madi mabni ala fathi Ala fathi. wal af'al al isnaini fa'il wal jumlatu fi mahalli raf'in sifatul sahroni Wata doharo ta'awana adal adab Ya, terus. wasahada akhadahu Ahaduhum Hadum li akhir. akhaduhum li akhar ya'nuna ya'nuna Taurat wal Qur'an. wal Quran Au buah nubuah Muhammad wa Nabi nubuah Musa. Musa. Baik. Masih. Abi Perhatikan. Tazahara fi'lu madin mabniyun ala fathi. Jadi ini fi'il madi yang mabni kepada harokat fathah karena huruf terakhirnya ro. Wa aliful isnain itu setelah huruf ro tazahara ada alif ya. Nah itu disebutnya aliful isnain. Alif isnen apa maksudnya Pak Ustadz? Alif musanna. Isnen, isnen. Alif musanna ya. Ya, dia sebagai fa'il. Jadi walaupun cuma satu huruf alif, tapi karena dia alif musanna, maka dia sebagai fa'il. Oh iya. Wal jumlatu fi mahali raf'in. Nah, tazahara ini jumlah karena ada fi'il dan fa'il. Posisinya rofa. Kenapa? Karena sifat li sihron. Jadi tazahara ini sifat kepada sihron.
Wa tazoharo maknanya adalah ta'awana. Tazoharo maknanya ta'awana alal kazib, yaitu saling membantu dalam kebohongan. Oh, kadip. Ya, tazoharo itu artinya saling membantu dalam kebohongan. Wa syahida ahaduhum lil akhar, di mana salah Dan satunya menyaksikan atau bersaksi untuk yang lainnya. Maksudnya ada dua orang atau lebih. Kalau di sini dua orang ya, dia tadoharo. ada orang. Ya, jadi Isnan. saling membantu dalam kebohongan, di mana Hmm. salah satunya menjadi saksi, ya kan? Hmm. Dalam perbuatan bohong itu. Hmm. Ya'nuna at-Taurah, yaitu kitab Taurat dan kitab Al-Quran. Iya, Al-Quran. Atau nubuwatu Muhammad wa nubuwatu Musa, atau kenabian Muhammad dan Dan kenabian Nabi Musa. Musa. Jadi ada dua orang yang mereka itu bersekongkol ya dalam kebohongan, yaitu membohongi kitab Taurat dan Al-Quran, Dan atau kenabian Muhammad SAW dan dan kenabian Musa. Nabi Musa. Oh, gitu. Oke. Lanjut Bu Aminah. Wa qalu. Saya Ustaz, nubuwatu apa nubuwatun? Nubuwatu karena mudhof. Oh, mudhaf ya. Nubuwatu Musa. Tanwin ya. Ya, Ya. mudhaf kepada Muhammad ya. Iya, Muhammad kan mudhaf ilaih. iya, Muhammadin. Muhammad Ya. Muhammadin. iya Muhammadin. Iya ya. Baik Ustaz. Wa qalu jumlatun maktufati. Maktufati apa tun ya? Maktufati alal jumlati qalu al-awwali. Al-ula. Udah. Al-ula. Oke. Al-ula. Ya, wa qalu jumlatun ma'tufatun. Maktufatun ni. Tufatun. Tufatun. Ya, Alal jumlah. kalau ini sifat mausuf ya, jumlatun ma'tufatun. Kenapa sifat mausuf? Perhatikan, ini dua-duanya ada tamar butoh ya. Iya. Tamar Musa. Jadi kalau ada kalimat seperti ini namanya sifat mausuf. Nah, kalau sifat mausuf itu harokatnya harus sama. Sifat mausuf Harokat dua-duanya terakhirnya harus sama. dua-duanya ada tamar butonya. Iya, harokat Ada terakhirnya harus sama. ya marbutonya dan harokat terakhirnya harus sama. Ya, kalau jumlatun maka maktufatun. Kenapa jumlatun? Karena nggak ada alif lam, ya kan? Ya. Karena nggak ada alif lam pakai tanwin. Jumlatun maktufatun, jumlah yang maktub. Nah, waqalu ini kan ada huruf atop wawunya. Iya. Ala jumlati qalu. Jadi waqalu ini maktub kepada qalu yang awal. Itu bisa hurufnya itu samanya bisa fathah, bisa kasro ya Pak Ustadz ya. Bisa. Berarti begitu ya Pak Ustadz ya. Ya, Tidak pokoknya itu. kalau Yang penting dua-duanya sama ya Pak Ustadz ya. Kalau depannya fathah, maka yang kedua juga fathah. Fathah ya. Jumlatan ya. Kalau misalkan jumlatan jadi maktufatan. Oh gitu ya Pak Ustadz. Jumlatin maktufatin. Maktufatin. Oh iya. Kalau di sini jumlatun karena Jumlatun sebelumnya karena nggak ada apa-apa. doma ya. Iya. Mm. Oke, selanjutnya kita habiskan ya. Bu Yuniarti, inna. Gimana sih? Inna. Iya inna. Inna wa Oh. inna wana. Inna wa anna do Inna wa anna wana. Nasbin Domirun fi fi mahal mahali nasbun. Fi nasbin ismuha. Oke. Inna ini terdiri daripada in sama na. Ya. Iya. Na-nya itu domirun fi mahalin nasbin. Ismuha. Dia isim inna. Inna ini kan huruf taukid dan nasab. Iya. Isim inna. Jadi isim inna. Kan inna wa akhwatuha ya kan?
Ya. Ada kana wa akhwatuha, ada inna wa akhwatuha. Iya. Inna dan kana ya isim inna. Ya. Lanjut, Bu Juleha, bikulli. Bikulin. Suaranya nggak ada. Sinyal. Jarin wa muji biro ri maf apa mat Ta'alikun bi mata kafirun. alifu bi ya apa Ustaz ya? Kafirun. Bi Kafirun. kafaro kafa Nggak dengar Baik. suaranya kafirun ngampur. Suaranya nggak jelas, Pak. Nggak jelas suaranya. albi ya Baik. albi nggak jelas ya. Iya. Oh Nggak iya jelas. Bikullin jarun Nggak wa jelas ya. majrur. Majrurun, Bikulin. muta'alliq. Maksudnya adalah, Majrurun. perhatikan. Jar wa majrur, jar ini huruf jer itu bi. Jadi bi ini huruf jer, wa Jer. majrur, kulli ini isim majrur karena ada huruf jer bi. Muta'alliqun bi kafirun. Jadi bi kulli ini terkait dengan kata kafirun al-ati yang akan datang. Ati. Terakhir, bagus, kafirun. Lati. Khobarun inna wal jumlatu makulal qaula. Makulu. Makulul Maqulul Al-qaula. qauli. Al-qawli. qauli. Nah, kafirun khobaru inna. Nah, perhatikan. Khobaru inna. Kabar inna. Wal jumlatu maqulul qauli. Jadi, tadi kan ada isim inna. Inna, nahnu kan. Nah, kafirunnya adalah khobar inna. Gitu kan. Jadi kalau isim inna kan mansub. Kalau khobar inna marfu. Kalau khobar apa tadi isim inna mansub. Isim inna mansub, khobar inna marfu. Khobar inna marfu. Iya. Marfu artinya? Marfu itu kalau harokat doma. Doma. Kalau apa? Kalau huruf bisa wawu atau alif. Nanti kita belum belajar kita. Oh. Nanti tanda i'rab belum kita pelajari ya. Baik, insya Allah cukup ya malam ini karena waktunya. Jadi insya Allah pekan depan masih ada satu halaman. Kita akan sudah selesai ya. Pekan depan kita akan masuk ke ayat baru ya. Surat apa nih? Surat fi'il dengan fa'ilnya domir hum ya. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu. Amin. Dipahami dengan baik ya. Amin. Ada mau pantun, Bu Aminah, yang lainnya silakan. Lah, pantunnya. Enggak. Oke, Ustaz, saya siap. Silakan. Apa ya? Bentar. Oh ini. Kalau pergi Tanjung Lahad, cakep. Saya titip belikan koran. Artinya? Alhamdulillah malam ini kita semua sehat. Amin. Dapat mengikuti kajian Al-Quran. Makasih Ustaz. Amin. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada semuanya. Ya, sampai ketemu lagi insya Allah pekan depan ya. Semoga sehat walafiat. Kita tutup untuk kajian pada malam hari ini dengan
Hamdalah, istighfar, dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Wa bihamdika Asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz.